Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas informasi yang sangat menarik ini ya, yaitu eh, dibukanya jalur seleksi prestasi. Dari mana? Dari ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Ketika saya buka di laman resminya its.ac.id, di Directory Admission Unit Sarjana, ternyata ITS itu ada 4 jalur ya, untuk bisa diterima sebagai sarjana ITS jalur atau reguler ya. Ada SNMPTN sudah lewat ya, SBMPTN yang kita sedang persiapan, dan ada SP ini seleksi prestasi, dan ada SKM ini seleksi kemitraan dan mandiri. Sambil menyiapkan SBMPTN, teman-teman, tidak ada salahnya kita menengok ya jalur prestasi, seleksi prestasi ITS yang ini hanya menggunakan nilai raport dan sertifikat lomba. Dan ini saya kira sangat menguntungkan ketika kita nanti bisa diterima, karena secara biaya juga lebih ringan dibandingkan yang jalur mandiri. Kita cek ya, kita buka aja di seleksi prestasi. Nah, ini langsung kita akan diarahkan ke laman ini ya, seleksi prestasi. Seleksi prestasi merupakan pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk pelajar berprestasi yang berminat berkuliah di ITS pada program sarjana. Seleksi ini menggunakan nilai rapor dan didukung oleh prestasi-prestasi akademik dan non-akademik. Seleksi prestasi program sarjana memberi kesempatan bagi lulusan SMA, MA, atau SMK pada 3 tahun terakhir, bisa dari angkatan 2020, 2021, atau 2022, dengan tujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan membuka kesempatan berupa alternatif seleksi dengan menggunakan nilai prestasi yang sudah dimiliki selain melalui SNMPTN. Jadi ini ibaratnya itu adalah jalur SNMPTN lokalnya atau SNMPTN mandirinya ITS. Nah, di layar ini program studi dan daya tampung. Kalau dilihat dari data ini, program studinya kayaknya semua dibuka dengan daya tampung luar biasa ini ya, sangat banyak sekali. Setiap fakultas ada. Kalau kita scroll ke bawah, hampir semua fakultas bisa membuka, dan daya tampungnya lumayan banyak. Bukan lumayan, total ini ada 2.524. Jadi ini peluang yang sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa mencoba, asalkan punya persyaratan. Apa saja persyaratannya nanti akan kita buka satu-satu ya. Kita lihat berikutnya ada ketentuannya. Ketentuan seleksi prestasi. Seleksi prestasi adalah pola seleksi mandiri oleh ITS berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya. Jalur ini dibuka untuk semua program studi sarjana yang diselenggarakan ya, ini untuk semua prodi yang diselenggarakan oleh ITS, dan hanya menerima siswa dari jurusan eksakta atau dari IPA ya, kecuali untuk yang desain produk industri, manajemen bisnis, dan studi pembangunan, ini bisa dari anak IPS. Menerima juga siswa dari jurusan SMK. Ketentuan bagi pendaftar dari SMK perlu menyesuaikan relevansi jurusan sebelumnya dengan program studi. Jadi kalau anak dari SMK maka dilihat dari jurusan yang diambil ketika di SMK. Nah, kategori prestasi dalam proses seleksi, panitia seleksi akan mempertimbangkan prestasi atau penghargaan yang dibuktikan dengan dokumen bukti prestasi. Dokumen bukti prestasi yang dapat diunggah adalah: satu, juara lomba tingkat provinsi atau nasional dan internasional berupa apa? Olimpiade sains, olahraga, seni, dan karya ilmiah. Kemudian penghafal kitab suci yang kalau di agama Islam ada hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, atau mungkin 30 juz. Kemudian pengalaman organisasi anak-anak pengurus OSIS, peringkat siswa di sekolah, ini ranking kelas ya, dan pengalaman ketua panitia, jadi ketua panitia kegiatan di sekolah. Kemudian persyaratan khusus peminat program studi bidang ilmu seni rupa di ITS, untuk teman-teman yang memilih program seni rupa itu, maka dia harus mengunggah portofolio desain. Nah, ini terkait dengan ketentuan. Saya kira ini sangat bagus ya bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman organisasi, pengalaman ikut sebagai kepanitiaan kegiatan di sekolah, atau bahkan mungkin pengalaman untuk lomba-lomba baik itu di bidang sains, olahraga, seni, atau karya ilmiah. Kita cek di pendaftarannya. Nah, informasi mengenai pendaftaran akan di apa itu diakses di kemudian pada halaman ini. Kita cek berikutnya di biaya pendidikan.
Nah, ini ya, biaya pendidikan. Calon mahasiswa yang diterima oleh seleksi prestasi ITS 2022 dikenakan biaya pendidikan berupa uang kuliah yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan. Ini uang kuliah tunggal ya, UKT. Besaran biaya ditentukan ITS dalam 3 kategori dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua melalui prosedur pelaporan saat daftar ulang. Nah, ada 3 tarifnya, nanti di bawah saya jelaskan. Seleksi ini tidak dikenakan sumbangan pengembangan institusi. Wah, ini yang dicari-cari oleh calon mahasiswa tanpa adanya sumbangan pengembangan institusi atau tidak ada uang pembangunan. Berarti sama seperti jalur SNMPTN dan juga jalur SBMPTN. Dan juga untuk program studi yang sudah teradisi atau unggul dapat didaftar oleh pemegang kartu Indonesia Pintar. Nah, ini yang bagusnya ini juga anak-anak yang punya kartu KIP kuliah bisa juga daftar di jalur ini. Inovasi tentang KIPK dapat diatur oleh lama. Nah, nanti untuk KIP kuliah nanti bisa lebih detail ada di link ini ya. Nah, ini kategori UKT itu bisa ada 3 pilihan ya, 7,5, 10 juta atau 12,5, tergantung nanti latar belakang ekonomi keluarga masing-masing. Dan yang istimewa tanpa SPI, tanpa sumbangan pengembangan institusi atau yang kita kenal dengan tanpa uang pembangunan. Kita cek, oh ternyata bisa juga beasiswa. Jadi anak-anak yang daftar di jalur prestasi ini bisa nanti melalui beasiswa KIP kuliah. Bisa juga, dan ini dibuka untuk semua prodi ya, dibuka untuk semua prodi atau nanti berpeluang mendapat beasiswa lain. Selain beasiswa KIP kuliah, ITS juga bekerja sama dengan berbagai instansi dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa ITS. Para mahasiswa bisa meroleh beasiswa dari berbagai sumber setelah mendapatkan indeks prestasi akademik dan formulir yang tersedia sebagai suatu persyaratan mendapatkan beasiswa. Nah, ini tidak atau bisa mendapatkan beasiswa juga ketika nanti diterima di jalur prestasi. Tanggal penting, nah ini yang perlu dicatat ya dan perlu diingat, tahap seleksi pendaftaran 25 April sampai 31 Mei. Jadi kalau sekarang baru belum dibuka ya, masih ada waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Disiapkan dulu dokumennya. Kemudian verifikasi untuk prestasi. Jadi anak-anak yang menggunakan sertifikat prestasi hafalan kitab suci, maka ada verifikasi tanggal 6 Juni. Jadi ini biasanya kalau hafalan ya dicek benar-benar hafal atau tidak. Pengumuman hasil tanggal 8 Juni 2022 dan daftar ulangnya 13 sampai 15 Juni. Ini jadi pengumumannya hampir beriringan dengan pengumuman SBMPTN. Informasi lain nanti bisa hubungi call center ini khusus WA ya, dan ini akan sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan info yang lebih lengkap. Tapi dari data ini sudah cukup jelas, teman-teman yang ingin masuk ITS jalur prestasi itu banyak keuntungannya, hanya menggunakan rapot dan sertifikat lomba. Kemudian biayanya tadi ada 3 pilihan UKT dan juga yang paling istimewa tidak ada uang gedung atau tidak ada uang pembangunan atau tidak ada sumbangan pengembangan institusi, sehingga biayanya hanya UKT atau uang kuliah tunggal saja. Baik, mungkin ini sementara informasi yang bisa saya share terkait dengan jalur prestasi Institut Teknologi 10 November tahun 2022. Sebagai alternatif, di samping teman-teman juga mungkin persiapan di jalur SBMPTN. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.